Selanjutnya, sambutan Ketua Umum PBKK LR, Bapak Insinyur Haji Buhari Kahar Zakar MM. Kepada Kakanda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita bangga semua, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Hari ini tentu secara formal ditulisnya PLT, tapi sudah kedua kalinya ini di hadapan publik saya bilang beliau Gubernur Sulawesi Selatan. Yang saya hormati, yang mulia, yang kita banggakan semua, Datuk Andi Maradama Kulau Oputobau. Yang saya hormati Ketua KKSS yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum. Yang saya hormati Ketua Umum Kerukunan Keluarga Tanalu, Bapak Dr. Andi Arpin. Dan segenap jajaran KKTL yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Ramdan Pemanto, didahulukan karena beliau tuan rumah. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palopo, Bapak HM Yudas Amir. Nah, ini yang beliau harus didahulukan dari Tanalu karena beliau yang paling tua. Kemudian yang saya hormati Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Indah. Ya memang selalu indah dipandang. Itulah sebenarnya rahasia kemenangannya kalau ada pilkada. Dia punya daya tarik dari keindahannya. Yang saya hormati Bapak Bupati Luwu Timur, ya saya biasa bilang pernah di Halal Halsum. Mudah-mudahan kita ini banyak bernasib seperti Pak Bupati Luwu Timur. Beliau itu cita-citanya hanya jadi wakil bupati. Tapi dilantik jadi bupati. Ini luar biasa, tidak gampang. Yang saya hormati sesepuh dan orang tua kita sekaligus mantan Bupati Luwu Timur, Bapak Andi Hatta Markarma, beliau juga sekaligus ketua fraksi di DPRD, ketua fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, partai terbesar. Yang mewakili Bupati Luwu mestinya lapor dulu supaya itu kalau begitu lapor dulu supaya ya tidak dilupa dihormati. Ya karena dikira tidak ada jadi tidak masuk disebut. Ya Pak Asisten. Yang saya hormati, kita banggakan senior kita, mantan Bupati Luwu Utara, mantan anggota DPR RI Bapak Lutfi Andi Muti. Yang saya hormati dan banggakan
adalah seluruh peserta musyawarah besar dan musyawarah bersama KKLR dan KKTL se-Indonesia. Dari jarak tempuh yang paling jauh mungkin yang dari Papua, kemudian Batam. Tapi dari yang saya cermati, yang paling terlama menempuh perjalanan ke Makassar adalah dari Palu. Sehari semalam, karena Pak Gubernur Opu naik mobil. Saya berpikir-pikir juga apa ini takut di antigen sampai memilih naik mobil. Dan itu sehari semalam. Ya, ketua kita di Opu, Datu, ketua kita di Sulawesi Tengah itu Rektor Tadulako. Dan beliau mengirim pesan kepada kita semua, beliau tidak sempat hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kebanggaan kita semua sepintas itu terlihat dari kita yang hadir ini. Ini benar-benar yang hadir di acara ini saya pikir sangat luar biasa. Artinya kita sudah ada semua ini. Tokoh para wijatelu se-Indonesia, baik di pemerintahan, walaupun karena kondisi kesehatannya mungkin Pak Bupati Lu tak sempat hadir. Tokoh wijatelu yang ada di Jakarta sudah ada semua. Nah, makanya kira-kira bisa saya bilang begini. Biasa ada sesuatu acara belum dilaksanakan tapi sudah selesai. Tujuannya inti daripada MUBES kali ini kan penyatuan. Penyatuan dua organisasi kerukunan yang semuanya, dua-duanya mengatasnamakan dari Lu Raya, dari Tanah Lu, inilah yang kita ingin satukan menjadi satu. Nah, dengan kehadiran kita ini seperti ini, ya menurut saya begitu selesai pembukaan ini sudah selesai. Tapi karena ini juga organisasi, nanti malam itu sisa teknis-teknis saja. Ya, kan kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah dengan keberadaan kita semua ini, dan menurut saya tadi saya sependapat Pak Dr. Andi Arpin, ya juga kepada teman-teman media saya sampaikan, tidak ada itu dualisme. Dualisme itu pengertiannya satu wadah, dua ketua. Ini tidak. Yang ada adalah satu background, dua muka. Saya kadang, ya maaf ini kalau salah, saya kadang menggambarkan seperti ular berkepala dua. Artinya satu batangnya ke bawah. Nah, ini apalagi kalau ada tribun ini, tolong jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan jadikan judul berita. Jadi ini kan masing-masing organisasi ini berbasiskan 4 kabupaten dari Tanah Lu, dari luar. Tapi dua namanya. Maka sependapat saya Pak Dr. Arpin, yang benar dua wajah. Ya anggaplah tadi kalau ternyata ibarat kayak ular berkepala dua. Maka Bapak Ibu kita para wijatelu, inilah yang tidak normal. Inilah yang tidak normal. Jadi tadi kebetulan Pak Dr. Arpin, Pak Ketua KKTL menyinggung sedikit. Saya sambung setbacknya sedikit. Pada saat habis selesai halal bihalal by Zoom tahun 2020, baru saja dua hari lalu kita selesai melaksanakan. Kemudian tiba-tiba Datu Lu yang mulia Datu, beliau kirimi saya undangannya halal bihalal KKTL
Saya itu menangkap waktu itu. Seperti beliau tidak gelisah. Beliau ada ini dua. Ya, maka besoknya saya telepon beliau. Tapi rupanya lagi mancing. Saya hanya tidak tahu Opu mancing di Polopo atau mancing di Jakarta. Maka beliau telepon balik saya pulangnya. Tapi kalau Opu Datu menelpon kita itu, jangan terima teleponnya, biarkan dulu berhenti, baru kita telepon balik. Ya, jadi saya telepon beliau. Baru sepotong saya punya maksud bahwa pentingnya wadah ini kita satukan. Ternyata saya menangkap bahwa rupanya di Opu Datu ini masalah sudah lama beliau kisahkan. Ya hanya karena saya menangkap beliau menghormati kita dari kerukunan untuk tidak terlalu masuk. Dan akhirnya beliau begitu sambut. Akhirnya kata beliau, ini saya 1000% Pak Buhari, sependapat sekali. Bagaimana caranya? Akhirnya nyambunglah kami komunikasi dengan Pak Dr. Arpin, pengurus terbatas KKTL, saya juga dengan Pak Sejen, pelan-pelan. Itu mulai dirongrong juga di intern KKLR ini. Kenapa? Bahwa konsekuensi daripada penyatuan ini tentu harus berpusat di Jakarta. Nah, kawan-kawan KKR Raya ini bilang begini, kurang apa KKR Raya? Dia cabang dari Papua sampai Sumatera. Dia punya sekretariat di pusat, bahkan punya gedung permanen. Satu-satunya malah organisasi paguyuban yang punya sekretariat tetap. Gedung 3 lantai lagi. Yang lain malah 1 lantai pun tidak ada. Nah ini kita mau pindahkan pusatnya ke Jakarta. Dan ini mohon maaf Pak Dr. Arbi, teman-teman lagi bilang, nah di Jakarta tidak ada sekretariat. Biar juga sewa, tidak ada. Ya, nah akhirnya memang dalam pandangan saya bahwa tadi kalau saya menggambarkan, mohon maaf kalau tidak pas. Kalau saya katakan itu kayak ular berkepala 2, artinya itu kondisi yang tidak normal. Nah oleh karenanya di akhir daripada periode saya ini, saya sungguh-sungguh hanya itulah nawaitu saya. Ya kita letakkan ini. Nah, masih banyak yang kompak-kompak saya maju jadi calon ketua. Memangnya jadi ketua KKL itu kayak pejabat orde baru. Tidak ada akhir-akhirnya. Saya itulah harapan saya, kita satu dan tahap demi tahap Pak Dr. Arpin kita lalui dan kita selalu mengedepankan pesan-pesan bahwa karena 2 ini barang mau disatukan, selalu kita bagaimana agar yang terjadi itu win-win solution, kan begitu. Win-win solution itu kan solusi menang-menang. Ya kan begitu. Jadi bukan solusi win-loss. Artinya ada yang menang, ada kalah. Ini win-win solution. Solusi menang-menang. Tadi malam Pak Dr. Arpin, Mubesnya KKR Raya sudah memutuskan bahwa pusat organisasi selanjutnya ini berada di Jakarta. Luar biasa mereka berlinang air mata. Karena harus menurunkan banyaknya masa yang tadinya pusat menjadi sisa provinsi. Maka dalam kondisi ini KKR Raya loss, kalah. Nah dia tentu juga harus ada menang. Nah kata seluruh pengurus cabang KKR Raya se-Indonesia, maka mereka berkata, kami persembahkan nama ini, yaitu Kerukunan Keluarga Luhur Raya, selanjutnya berkantor pusat di Jakarta. Nah, inilah dia
win-win selesainya. Ya, saya kira seperti itu. Bagaimana nanti cerita ketua? Saya belum bisa banyak bercerita tentang ketua. Karena ini masih kabur-kabur saya lihat. Tapi andai saya itu mau melelang. Andai saya mau melelang. Siapa yang bisa adakan sekretariat? Di Jakarta itulah kita tunjuk ketua. Nah, terakhir yang esensi bagi saya, kenapa penting kita persatuan, saya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi saat bencana di Masamba, Utara. Pada saat itu, Bapak Ibu, saya mencatat kurang lebih ada sekitar 1,1 miliar dana akumulasi yang terkumpul dari Wijatelu se-Indonesia dalam rangka bencana ini. Nah, kemudian ada permohonannya Ibu Bupati, karena ini bencana ini banyak orang kehilangan rumah. Beliau mengusulkan, bagaimana kalau KKR Raya membantu kami 1 hektar tanah. Ya kalau bisa bikin rumah sedikit, bikinlah. Nah, awalnya saya sebenarnya mengiyakan. Karena saya kalkulasi ini, uang-uang yang ada di pengurus KKR Raya se-Indonesia. Belakangan, saya sampaikan ke Ibu Bupati, mohon maaf, saya tidak mampu penuhi. Karena teman-teman dari seluruh Indonesia, rupanya mau muncul muka semua. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tidak mampu, yang terjadi kemudian adalah setelah Masamba dilanda banjir pasir, selanjutnya banjir Indomie. Ya, dari mana tuh banjir Indomie? Karena pada mau semua tampil. Ya, saya juga maklumi. Saya menangkapnya bahwa ini karena spirit kita, persatuan kita belum kuat. Coba dana 1,7 miliar ini kita betul, dan kira-kira Ibu Bupati, Utara sampai hari ini masih banyak yang tinggal di rumah darurat. Ya, coba andai seperti ini kita bisa benar-benar satu spirit, maka akan banyak kita lakukan. Demikian saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Gubernur telah hadir dalam acara kami ini. Bahwa sebenarnya acara ini tadi katakanlah semangatnya sudah selesai. Satu-satunya yang bikin domba-domba itu karena apakah Pak Gubernur yang jadi datang? Ya, ini yang bikin domba-domba. Karena masalahnya ini Luraya masih Sulawesi Selatan, Pak Gubernur. Andai kata dia sudah jadi provinsi sendiri, sisa tetangga namanya. Nah, ini masih Bapak punya bawahan. Ya, demikian dan terima kasih Pak Gub, dan selanjutnya nanti kami mengharapkan beliau membuka acara ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.